Baik, sebelumnya terima kasih sudah mau join untuk saya wawancara ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Gunawan Gule. Boleh perkenalkan nama dan agamanya? Nama saya Vincent Stanley dan saya beragama Buddha. Baik, bersama Vincent. Di sini saya ada 5 pertanyaan mengenai kerukunan antar umat beragama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Buddha mendorong kerukunan antar umat beragama? Hmm, Ajaran yang paling utama untuk kerukunan antar agama itu adalah untuk agama Buddha itu adalah ajaran metta atau kasih sayang, yaitu kami harus mengembangkan kasih sayang atau cita kasih kepada semua makhluk tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat nilai atau prinsip dalam agama Buddha yang menekankan pentingnya toleransi terhadap kepercayaan dan praktik agama lain? Kalau untuk toleransi itu ada kanti, yaitu kapasitas untuk melepaskan kebencian atau rasa dendam terhadap makhluk lain dan menumbuhkan kualitas toleransi dan pengampunan terhadap semua orang. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana umat agama Buddha merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar? Hmm, Ajaran Buddha itu mengajarkan kami nilai-nilai yang mendukung sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerukunan. Jadi, untuk orang yang agama Buddha itu kami toleran terhadap agama atau keyakinan yang lain. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana umat agama Buddha biasanya merayakan perayaan atau festival keagamaan dan apakah terdapat partisipasi dari anggota agama lain? Kami ini memiliki beberapa macam perayaan untuk yang penganut agama Buddha. Hari Waisak itu yang merupakan perayaan yang paling penting. Hari Waisak itu merupakan hari untuk memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha pada tahun 623 sebelum Masehi, pencapaian penerangan akhir Pangeran menjadi Buddha Gautama, dan parinibbana Buddha Gautama pada tahun 543 sebelum Masehi. Pada hari Waisak, kami agama Buddha itu berkumpul di wihara untuk memberikan dana makanan terhadap biku-biksu sebagai kebijakan. Kami juga melakukan upacara puja dan membaca parita untuk menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan untuk pertanyaan kedua itu, wihara secara umum itu memperbolehkan semua orang yang tidak beranut agama Buddha untuk masuk selama selama kebudayaan Buddha itu dihormati. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana umat agama Buddha mendukung atau membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari perbedaan agama? Buddha itu mengajarkan kami untuk menghormati dan mengembangkan kasih sayang terhadap semua makhluk dan membantu semua makhluk yang perlu bantuan. Jadi secara praktis wihara itu sering melakukan aktivitas-aktivitas untuk membantu orang yang lebih tidak mampu atau orang miskin dengan pengumpulan dana yang agama Buddha itu dapat berpartisipasi untuk membantu masyarakat tanpa melihat agama. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Penjelasannya cukup menarik ya. Oke, sekian untuk wawancara kita ya, Vin. Makasih. Baik, terima kasih sudah mau join untuk saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Gunawan Gule. Boleh tahu nama dan agamanya ya? Baik, kenalkan nama saya Melvin Gloria Zega, agama saya Kristen Protestan. Baik, di sini saya ada 5 pertanyaan mengenai kerukunan antar umat beragama.
pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Kristen Protestan mendorong kerukunan antar umat beragama? Menurut saya, ajaran Kristen Protestan mendorong kerukunan antar umat beragama melalui ajaran kasih, perdamaian, dan toleransi. Konsep cinta terhadap sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda keyakinan, merupakan prinsip sentral dalam ajaran Kristen Protestan. Umat diajarkan untuk menghormati kebebasan beragama dan menghargai keragaman keyakinan. Baik, terima kasih Melvin. Pertanyaan kedua, apakah terdapat nilai atau prinsip dalam agama Kristen Protestan yang menekankan pentingnya toleransi terhadap kepercayaan dan praktik agama lain? Dalam agama Kristen saya, terdapat nilai-nilai seperti toleransi, rasa hormat, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini mendorong umat Kristen Protestan untuk menghormati kepercayaan dan praktik agama lain, serta menjalin dialog yang konstruktif untuk memahami perbedaan tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana umat agama Kristen Protestan merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar? Nah, umat agama Kristen Protestan umumnya merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar dengan sikap terbuka dan inklusif. Mereka dianjurkan untuk menjadi teladan, kasih, dan toleransi, serta terlibat dalam kegiatan lintas agama untuk membangun pemahaman dan pertanyaan keempat, bagaimana umat agama Kristen Protestan biasanya merayakan perayaan atau festival keagamaan mereka, dan apakah terdapat partisipasi dari anggota agama lain? Nah, kalau di agama saya ini dengan merayakan perayaan atau festival keagamaan mereka seperti Natal dan Paskah dengan ibadah, ada doa dan kegiatan sosial. Beberapa gereja mungkin membuka perayaan mereka untuk anggota agama lain atau bahkan menyelenggarakan acara bersama dengan komunitas lintas agama untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana umat agama Kristen Protestan mendukung atau membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari perbedaan agama? Nah, dengan cara membantu sesama di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa memandang perbedaan agama, ajaran kasih dan pelayanan sosial merupakan bagian integral dari kehidupan Kristen Protestan. Dan banyak gereja dan organisasi Kristen terlibat dalam kegiatan amal yang mendukung masyarakat secara luas tanpa memandang latar belakang. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan ya. Oke. Iya, Bang. Sudah bisa live ya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah mau join ya. Sebelumnya perkenalkan nama dan agama kamu. Nama saya Kevin Carolus Bangun, agama saya Katolik. Bersama Kevin ya, agama Iya. Katolik. Di sini saya ada 5 pertanyaan saja mengenai kerukunan beragama. Pertanyaan pertama, bagaimana ajaran agama Katolik mendorong kerukunan antar umat beragama? Di ajaran agama Katolik itu melalui ajaran kasih sayang dan keadilan sosial. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang, terlepas dari agama, adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Dialog antar agama dan partisipasi dalam kegiatan lintas agama dianjurkan untuk membangun pemahaman dan persahabatan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat nilai atau prinsip dalam agama Katolik yang menekankan pentingnya toleransi terhadap kepercayaan dan praktik agama lain? Dalam nilai Katolik, ajaran tentang martabat manusia dan saling mencintai sesama menciptakan dasar untuk sikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan. Gereja secara aktif mempromosikan dialog antar agama
sebagai sarana untuk memahami dan menghormati keberagaman. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana umat agama Katolik merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar Anda? Umat Katolik punya inisiatif dialog antaragama, pertemuan antar umat beragama, dan proyek bersama untuk menciptakan lingkungan di mana perbedaan saling dihormati dan dilihat sebagai peluang untuk tumbuh bersama antar umat beragama yang berbeda. Terima kasih. Pertanyaan keempat, bagaimana umat agama Katolik biasanya merayakan perayaan atau festival keagamaan dan apakah terdapat partisipasi dari anggota agama lain? Perayaan agama Katolik sering melibatkan komunitas yang lebih luas dengan undangan terbuka kepada anggota agama lain untuk dapat ikut berpartisipasi. Festival keagamaan menjadi kesempatan untuk berbagi nilai-nilai spiritual dan menciptakan ikatan antar umat beragama. Oke, berikutnya, bagaimana umat agama Anda mendukung atau membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari perbedaan agama sendiri? Umat Katolik mendukung sesama melalui berbagai inisiatif sosial dan juga amal. Program bantuan, kerja sukarela, dan proyek kemanusiaan mencerminkan ajaran Kristiani tentang kasih, sayang, dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan tanpa memandang agama. Baik, terima kasih udah mau menjawab pertanyaan mengenai kerukunan ya, Vin. Sama-sama, Indra. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Baik, sebelumnya terima kasih sudah mau join untuk diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan Bulat. Saya ingin bertanya mengenai kerukunan antar umat beragama kepada Anda. Ada 5 pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebelumnya bisa perkenalkan nama dan agama Bapak. Baik, nama saya Tan Ade Rizky. Agama saya Islam. Bersama Tan Ade ya. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana ajaran agama Islam mendorong kerukunan antar umat beragama? Yang ajaran agama Islam mendorong kerukunan antar umat beragama melalui konsep toleransi, saling menghormati, dan keadilan. Al-Quran, kitab suci Islam, menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan beragama. Quran Surah Al-Baqarah, Surah 2 ayat 256, dan bahwa perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi hambatan dalam menjalin hubungan baik. Quran Surah Al-Kafirun, Surah 109 ayat 6. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat nilai atau prinsip dalam agama Islam yang menekankan pentingnya toleransi terhadap kepercayaan dan praktik agama lain? Baik, dalam Islam terdapat nilai-nilai seperti rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi semesta alam. Nilai ini menekankan pentingnya memberikan kasih sayang dan keadilan kepada semua makhluk, tanpa memandang perbedaan agama. Selain itu, konsep amanah atau kepercayaan dalam Islam juga mendorong umat Islam untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk berbeda keyakinan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana umat agama Islam merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar? Baik, yang umat agama Islam merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan upaya memahami. Dalam Islam, ditekankan untuk berdialog dengan baik dan memberikan contoh perilaku yang baik agar masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan. Baik,
Untuk pertanyaan keempat, bagaimana umat agama Islam biasanya merayakan perayaan atau festival keagamaan, dan apakah terdapat partisipasi dari anggota agama lain? Umat agama Islam merayakan perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selama selama perayaan ini, umat Islam berkumpul bersama keluarga dan sahabat, berbagi makanan, dan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Meskipun perayaan ini khusus bagi umat Islam, seringkali ada partisipasi atau saling mengucapkan selamat dari anggota agama lain di sekitar mereka. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana umat agama Islam mendukung atau membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari perbedaan agama? Umat agama Islam dianjurkan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada sesama, terlepas dari perbedaan agama. Konsep zakat atau sumbangan amal dalam Islam mengajarkan umat Muslim untuk berbagi kekayaan mereka dengan yang membutuhkan. Selain itu, nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan juga mendorong umat Islam untuk membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan agama. Baik, terima kasih Atan untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih sudah mau join untuk saya wawancara ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Gunawan Gule. Boleh tahu nama dan agama Bapak? Boleh deh. Nama saya Gabriel Bernasiaan, dan agama saya agama Hindu. Baik, terima kasih dengan Pak Gabriel, agama Hindu ya. Oke. Saya di sini ada 5 pertanyaan, Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Hindu mendorong kerukunan antar umat beragama? Ajaran Hindu itu ya mendorong kerukunan antar umat beragama melalui toleransi dan saling hormati. Dalam agama Hindu terdapat keyakinan akan keberagaman spiritual dan jalan menuju kebenaran yang berbeda-beda. Nah, konsep ini mendorong umat Hindu untuk memahami dan menghormati keberagaman keyakinan serta menjalani kehidupan dengan damai bersama-sama. Baik. Pertanyaan kedua, Pak, apakah terdapat nilai atau prinsip dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya toleransi terhadap kepercayaan dan praktik agama lain? Agama Hindu tuh ya tuh memiliki nilai-nilai seperti ahimsa, yang artinya tuh tidak menyakiti, satya yang artinya tuh kebenaran, dan dharma itu artinya tugas atau kewajiban. Nilai-nilainya tuh menciptakan landasan untuk toleransi terhadap kepercayaan dan praktik agama lain. Nah, Hinduisme itu mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengikuti jalannya sendiri menuju kebenaran. Dan ini menciptakan dasar untuk menghormati kebebasan beragama. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana umat agama Hindu merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar? Kalau umat agama Hindu ya itu umumnya tuh merespon perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan di lingkungan sekitar dengan sikap toleransi dan saling penghormatan. Nah, mereka tuh cenderung menerima keberagaman sebagai bagian alam semesta dan menjalani hidup dengan damai bersama-sama tanpa menghakimi atau mendiskriminasikan berdasarkan agama. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak. Hmm. Bagaimana umat Hindu biasanya merayakan perayaan atau festival keagamaan, dan apakah terdapat partisipasi dari anggota agama lain? Kalau umat Hindu tuh biasa perayaannya tuh merayakan perayaan lah atau festival keagamaan mereka dengan penuh kekhusyukan. Perayaan tersebut sering melibatkan pemujaan, upacara, dan ritual keagamaan. Ya, meskipun umumnya acara tersebut bersifat internal ya, beberapa umat Hindu dapat mengundang anggota agama lain untuk berpartisipasi dan berbagi pengalaman
keagamaan bersama, kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana umat agama Hindu mendukung atau membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari perbedaan agama? Umat agama Hindu ya, itu seringkali mendukung atau membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan agama. Nah, konsep seva itu atau pelayanan tanpa pamrih itu adalah bagian integral dari ajaran Hindu, mendorong umatnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, terlepas dari latar keagamaan. Dengan demikian ya, umat Hindu itu dapat terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan pelayanan sosial untuk mendukung masyarakat secara luas. Baik, dari penjelasan Bapak cukup jelas ya, Pak. Terima kasih sudah mau untuk saya wawancara ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak.